Dampak gempa berkekuatan 6,6 skala Richter dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 pagi. Satu di antara yang terdampak adalah kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, yang ada di Jalan El Tari, Kota Kupang. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Seperti yang diunggah akun Instagram _promote. Kantor Gubernur terkena efek gempa MAG 6,6 pagi ini, tulis keterangan dalam video tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pos tanda hubung kupang.com masih mencoba mengkonfirmasi informasi yang beredar di media sosial ini. Sebelumnya, gempa cukup kuat dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 sekitar pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah. Gempa berkekuatan 6,6 SR tersebut membuat warga kaget. Seperti yang terjadi di Kompleks Citra Kencana 8, Kota Kupang. Dampak dari gempa, membuat rumah warga bergetar sekitar 5-6 detik. Gempa, ada gempa, ucap warga. Berdasarkan data BMKG Indonesia, pusat gempa berada di 24 km tenggara Kupang, NTT. Terjadi pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4:04 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saudara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dilanda gempa bumi dengan kekuatan 6,6 magnitudo pada Kamis 2 November 2023 pagi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang bernama Margiono mengatakan gempa tersebut terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kejadian ini juga dilaporkan warga dari berbagai wilayah di Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang hingga Kabupaten Rotendao. Artinya, saudara, gempa ini bisa terasa hingga ke lokasi-lokasi tersebut. Meski sempat membuat panik warga, namun gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kemudian, saudara, sejumlah kerusakan terjadi akibat gempa tersebut. Kantor Gubernur NTT yang berada di Jalan El Tari, Kota Kupang, menjadi satu bangunan yang turut mengalami kerusakan akibat gempa. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang tampak retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Namun, saudara, masih belum diketahui terkait kebenaran dari informasi tersebut dan hingga kini kami masih berusaha mengonfirmasinya. Sejumlah warga, saudara, berteriak dan berhamburan keluar dari rumah saat gempa tersebut terjadi. Beberapa bangunan di Civic Center Olamasi Kabupaten Kupang mengalami kerusakan pada bagian plafon akibat gempa 6,6 magnitudo yang mengguncang Kota Kupang pagi tadi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang Margiono mengatakan gempa itu terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kerusakan tersebut, saudara, terjadi di bagian lantai 2 kantor Bupati Kupang.
Beberapa personel Satpol PP yang bertugas jaga di kantor Bupati naik ke bagian lobi lantai 2 dan melaporkan kerusakan yang terjadi. Bukan saja di bagian dalam gedung, saudara, tapi di bagian teras depan kantor Bupati juga tampak beberapa bagian plafon yang baru habis direhab tampak rusak. Kemudian, saudara, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti, yang dikonfirmasi melaporkan baru mendapat informasi terkait dengan kerusakan di kantor Bupati Kupang tersebut. Ia menyebutkan hanya bagian plafon saja yang mengalami kerusakan, sementara bagian tembok tampak aman. Sami kemudian meminta masyarakat proaktif melaporkan bila ada kerusakan pada rumah tinggal mereka agar memudahkan BPBD dalam pendataan korban gempa. Dan nanti juga mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dalam beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Kondisinya saat ini seperti ini. Menuju ke LPS. Untuk lantai 2 kondisi sangat buruk. Banyak yang berserakan bahan-bahan ini PVC, plafon PVC-nya. Gempa tadi malam, kantor Bupati. Kondisi terkini untuk LPSE lantai 2 bagian perencanaan dan pelaporan, batu bata semua banyak rubuh dari gedung atas. Ini hasil sport jantung tadi pagi untuk mati su deg-degan lantai 2 rubuh. Lihat lempengan besar-besar kalau tadi di ubun-ubun. Selamat jalan sebotong pagi-pagi sport jantung pagi-pagi. Ini kejadian subuh tadi pagi. Hampir selesai kita. Ya, selamat pagi Tribuners. Inilah suasana di rumah warga di daerah OTT Kota Kupang atau di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum BJ Johannes Kupang. Di depannya ada gang dan di sini ada kerusakan dari tembok dan kamar akibat gempa tadi pagi. Informasi yang didapatkan bahwa tidak ada korban ya, tapi kerusakan dari pagar rumah dan satu kamar rusak akibat gempa tadi pagi di Kota Kupang. Ini di daerah OTT, di jalan masuk di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum BJ Johannes. Ini adalah tembok pagar akibat gempa tadi pagi dan kamar warga yang rusak. Supaya jalan-jalan ini mau lihat pintu sebelah.
Dan saat ini warga sedang mengangkat puing-puing tembok pagar dan mau merapikan kerusakan tembok. Ya, Om Pol, berarti hanya satu kamar saja ya, yang sebelah ujung yang rusak. Kalau ini karena sudah pintunya sudah diganti. Pakai tembok karena sudah jadikan dapur satu. Kalau tidak ini juga hancur pasti. ini juga hancur ya. Bekas batunya sampai situ. Iya, dia sampai ini. Berarti dari depan sampai belakang ya, Iya. kerusakan tembok tetangga akibat ini. Dari pagi gempa. Ya, Tribuners inilah kondisi pasca gempa di gang depan kamar mayat rumah sakit umum. Nanti di betul kombuce itu kok. Biar kombuce om. Tapi kalau dari Om Polce sendiri, harapannya Om Polce? Kan ada harapan. Soalnya perbaiki. Perbaiki saja. Harapan mau apa? Mau ke mana lah? Sempat lari semua tadi keluarga di sini. Warga semua semua. lari. Lari depan ya, lari. evakuasi ke depan. Sonar. Berarti Om Polce hanya tadi Om Polce lihat bahwa mungkin hanya dari ini saja yang tadi. Ya, ini Belum ada informasi tempat lain. Ya, belum ada. Ya, ini ada seorang mama sedang menunggu Kok di sebelah tuh, kamu ada yang gosok? di ketang sana. Ya, terus inilah kondisi saat ini akibat gempa. Beliau yang pemilik rumah sebelah. Oh, ya beliau. Nah, beliau, Om Fensi yang pemilik rumah. Berarti Om Fensi yang punya tembok ini rubuh karena Om Polce pun kamar ya. Om Fensi yang korban banyak. Pagar sah rumah sana ya. Pagar sah rumah sana. Tahu ya? Itu tahu Om Fensi. Dampak gempa berkekuatan 6.6 skala Richter dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 pagi. Satu di antara yang terdampak adalah kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, yang ada di Jalan El Tari, Kota Kupang. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Seperti yang diunggah akun Instagram _promote. Kantor Gubernur terkena efek gempa MAG 6.6 pagi ini, tulis keterangan dalam video tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pos tanda hubung kupang.com masih mencoba mengkonfirmasi informasi yang beredar di media sosial ini. Sebelumnya, gempa cukup kuat dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 sekitar pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah. Gempa berkekuatan 6,6 SR tersebut membuat warga kaget. Seperti yang terjadi di Kompleks Citra Kencana 8, Kota Kupang. Dampak dari gempa, membuat rumah warga bergetar sekitar 5-6 detik. Gempa, ada gempa, ucap warga. Berdasarkan data BMKG Indonesia, pusat gempa berada di 24 km tenggara Kupang, NTT. Terjadi pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4:04 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saudara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dilanda gempa bumi dengan kekuatan 6,6 magnitudo pada Kamis 2 November 2023 pagi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang bernama Margiono mengatakan gempa tersebut terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah.
Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kejadian ini juga dilaporkan warga dari berbagai wilayah di Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang hingga Kabupaten Rotendao. Artinya, saudara, gempa ini bisa terasa hingga ke lokasi-lokasi tersebut. Meski sempat membuat panik warga, namun gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kemudian, saudara, sejumlah kerusakan terjadi akibat gempa tersebut. Kantor Gubernur NTT yang berada di Jalan Altari, Kota Kupang, menjadi satu bangunan yang turut mengalami kerusakan akibat gempa. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang tampak retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Namun, saudara, masih belum diketahui terkait kebenaran dari informasi tersebut dan hingga kini kami masih berusaha mengonfirmasinya. Sejumlah warga, saudara, berteriak dan berhamburan keluar dari rumah saat gempa tersebut terjadi. Beberapa bangunan di Civic Center Ulamasi Kabupaten Kupang mengalami kerusakan pada bagian plafon akibat gempa 6,6 magnitudo yang mengguncang kota Kupang pagi tadi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang Margiono mengatakan gempa itu terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kerusakan tersebut, saudara, terjadi di bagian lantai 2 kantor Bupati Kupang. Beberapa personel Satpol PP yang bertugas jaga di kantor Bupati naik ke bagian lobi lantai 2 dan melaporkan kerusakan yang terjadi. Bukan saja di bagian dalam gedung, saudara, tapi di bagian teras depan kantor Bupati juga tampak beberapa bagian plafon yang baru habis direhab tampak rusak. Kemudian, saudara, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti, yang dikonfirmasi melaporkan baru mendapat informasi terkait dengan kerusakan di kantor Bupati Kupang tersebut. Ia menyebutkan hanya bagian plafon saja yang mengalami kerusakan, sementara bagian tembok tampak aman. Semi kemudian meminta masyarakat proaktif melaporkan bila ada kerusakan pada rumah tinggal mereka agar memudahkan BPBD dalam pendataan korban gempa. Dan nanti juga mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dalam beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Kondisinya saat ini seperti ini. Menuju ke LPS. Untuk lantai 2 kondisi sangat
sangat buruk. Banyak yang berserakan bahan-bahan ini PVC, plafon PVC-nya. Gempa tadi malam, kantor Bupati. Kondisi terkini untuk LPSE lantai 2 bagian perencanaan dan pelaporan, batu bata semua banyak rubuh dari gedung atas. Ini hasil sport jantung dari pagi untuk mati deg-degan, lantai 2 rubuh. Lihat, lempengan besar-besar. Kalau tadi di ubun-ubun, selamat jalan, sebetulnya pagi-pagi, sport jantung pagi-pagi. Ini kejadian subuh tadi pagi. Hampir selesai kita. Ya, selamat pagi Tribuners. Inilah suasana di rumah warga di daerah OTT Kota Kupang atau di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum BJ Johannes Kupang. Di depannya ada gang dan di sini ada kerusakan dari tembok dan kamar akibat gempa tadi pagi. Informasi yang didapatkan bahwa tidak ada korban ya, tapi kerusakan dari pagar rumah dan satu kamar rusak akibat gempa tadi pagi di Kota Kupang. Ini di daerah OTT, di jalan masuk di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum BJ Johannes. Ini adalah tembok pagar akibat gempa tadi pagi dan kamar warga yang rusak. Oh, ini sudah supaya dia jalan-jalan. Ini mau lihat pintu di sebelah. Dan saat ini warga sedang mengangkat puing-puing tembok pagar dan mau merapikan kerusakan tembok. Ya, Om Pos, berarti hanya satu kamar saja ya, yang sebelah ujung yang rusak. Kalau ini karena sudah pintunya sudah diganti. ini Tembok karena sudah jadikan dapur satu. Kalau tidak ini juga hancur pasti. ini hancur ya. Bekas batunya sampai situ. Iya, dia sampai ini. Berarti dari depan sampai belakang ya. Iya. Kerusakan tembok tetangga akibat ini. Dari pagi gempa. Ya, Tribuners, inilah kondisi pasca gempa di gang depan kamar mayat Rumah Sakit Umum. Nanti di betul Om Buce itu kok. Biar Om Buce Om. Kalau dari Om Polisi sendiri harapannya Om Polisi? Kan ada harapan. Soalnya perbaiki saja. Harapan mau apa? Mau ke mana lah? Sempat lari semua tadi keluarga di sini. Warga semua lari depan ya. Evakuasi ke depan. Sonar.
Berarti Om Polisi hanya tadi Om Polisi lihat bahwa mungkin hanya dari ini saja yang tadi. Ya, ini Belum saya- ada informasi tempat lain. Ya, belum ada. Ya, ini ada seorang mama sedang menunggu Kau di sebelah tuh, kamu ada yang bos? di ketang sana. Ya, terbang inilah kondisi saat ini akibat gempa. Beliau yang pemilik rumah sebelah. Oh, ya beliau. Nah, beliau Om Fensi yang pemilik. Berarti Om Fensi yang punya tembok ini rubuh karena Om Polisi pun kamar ya. Om Fensi yang korban banyak. Pagar sah rumah sana ya. Pagar rumah saya. Tahu ya? Dia tuh tahu Om Fensi. Dampak gempa berkekuatan 6.6 skala Richter dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 pagi. Satu di antara yang terdampak adalah kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, yang ada di Jalan El Tari, Kota Kupang. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Seperti yang diunggah akun Instagram _promote. Kantor Gubernur terkena efek gempa MAG 6.6 pagi ini, tulis keterangan dalam video tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pos tanda hubung kupang.com masih mencoba mengkonfirmasi informasi yang beredar di media sosial ini. Sebelumnya, gempa cukup kuat dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 sekitar pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah. Gempa berkekuatan 6,6 SR tersebut membuat warga kaget. Seperti yang terjadi di Kompleks Citra Kencana 8, Kota Kupang. Dampak dari gempa, membuat rumah warga bergetar sekitar 5-6 detik. Gempa, ada gempa, ucap warga. Berdasarkan data BMKG Indonesia, pusat gempa berada di 24 km tenggara Kupang, NTT. Terjadi pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4:04 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saudara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dilanda gempa bumi dengan kekuatan 6,6 magnitudo pada Kamis 2 November 2023 pagi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang bernama Margiono mengatakan gempa tersebut terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kejadian ini juga dilaporkan warga dari berbagai wilayah di Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang hingga Kabupaten Rotendao. Artinya, saudara, gempa ini bisa terasa hingga ke lokasi-lokasi tersebut. Meski sempat membuat panik warga, namun gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kemudian, saudara, sejumlah kerusakan terjadi akibat gempa tersebut. Kantor Gubernur NTT yang berada di Jalan El Tari, Kota Kupang, menjadi satu bangunan yang turut mengalami kerusakan akibat gempa. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang tampak retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Namun, saudara, masih belum diketahui terkait kebenaran dari informasi tersebut dan hingga kini kami masih berusaha mengonfirmasinya. Sejumlah warga, saudara, berteriak dan berhamburan keluar dari rumah saat gempa tersebut terjadi.
Beberapa bangunan di Civic Center Olamasi Kabupaten Kupang mengalami kerusakan pada bagian plafon akibat gempa 6,6 magnitudo yang mengguncang kota Kupang pagi tadi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang Margiono mengatakan gempa itu terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kerusakan tersebut, saudara, terjadi di bagian lantai 2 kantor Bupati Kupang. Beberapa personel Satpol PP yang bertugas jaga di kantor Bupati naik ke bagian lobi lantai 2 dan melaporkan kerusakan yang terjadi. Bukan saja di bagian dalam gedung, saudara, tapi di bagian teras depan kantor Bupati juga tampak beberapa bagian plafon yang baru habis direhab tampak rusak. Kemudian, saudara, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti, yang dikonfirmasi melaporkan baru mendapat informasi terkait dengan kerusakan di kantor Bupati Kupang tersebut. Ia menyebutkan hanya bagian plafon saja yang mengalami kerusakan, sementara bagian tembok tampak aman. Semi kemudian meminta masyarakat proaktif melaporkan bila ada kerusakan pada rumah tinggal mereka agar memudahkan BPBD dalam pendataan korban gempa. Dan nanti juga mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dalam beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Kondisinya saat ini seperti ini. Menuju ke LPS. Untuk lantai 2 kondisi sangat buruk. Banyak yang berserakan bahan-bahan ini PVC, plafon PVC-nya. Gempa tadi malam kantor Bupati. Kondisi terkini untuk LPSE lantai 2 bagian perencanaan dan pelaporan, batu bata semua banyak rubuh dari gedung atas. Ini hasil sport jantung tadi pagi untuk mati su deg-degan lantai 2 rubuh. Lihat lempengan besar-besar kalau tadi di ubun-ubun. Selamat jalan sebotong pagi-pagi sport jantung pagi-pagi. Ini kejadian subuh tadi pagi. Hampir selesai kita. Ya, selamat pagi Tribuners. Inilah suasana di rumah warga di daerah OTT Kota Kupang atau di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum BJ Johannes Kupang. Di depannya ada gang dan di sini ada kerusakan dari tembok dan kamar akibat gempa tadi pagi. Informasi yang didapatkan bahwa tidak ada korban ya, tapi kerusakan dari pagar rumah dan satu kamar rusak akibat
gempa tadi pagi di Kota Kupang. Ini di daerah OTT, di jalan masuk di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum WJ Johannes. Ini adalah tembok pagar akibat gempa tadi pagi dan kamar warga yang rusak. Oh, ini supaya dia jalan-jalan. Ini mau lihat pintu sebelah. Dan saat ini warga sedang mengangkat puing-puing tembok pagar dan mau merapikan kerusakan tembok. Ya, Om Pol, berarti hanya satu kamar saja ya, yang sebelah ujung yang rusak. Kalau ini karena pintunya sudah diganti. Pakai tembok karena sudah jadikan dapur satu. Kalau tidak ini juga hancur pasti. ini juga hancur ya. Bekas batunya sampai situ. Iya, dia sampai ini. Berarti dari depan sampai belakang ya, Iya. kerusakan tembok tetangga akibat ini. Dari pagi gempa. Ya, Tribunnews inilah kondisi pasca gempa di gang depan kamar mayat Rumah Sakit Umum. Nanti di betul ombuce itu kok. Biar ombuce om. Kalau dari Om Polce sendiri harapannya Om Polce? Kan ada harapan. Soalnya perbaiki. Perbaiki saja. Harapan mau apa? Mau ke mana lah? Sempat lari semua tadi keluarga di sini. Warga semua lari depan ya, evakuasi ke depan. Sonar. Berarti Om Polce hanya tadi Om Polce lihat bahwa mungkin hanya dari ini saja yang tadi, Ya, ini belum ada informasi tempat lain. Ya, belum ada. Ya, ini ada seorang mama sedang menunggu Kok di sebelah tuh, kamu ada yang bos? di kotong sana. Ya, Tribunnews inilah kondisi saat ini akibat gempa. Beliau yang pemilik rumah sebelah. Oh ya, beliau ya. Nah, beliau Om Fence yang pemilik rumah. Berarti Om Fence yang punya tembok ini rubuh karena Om Polce pun kamar ya. Om Fence yang korban banyak. Pagar sah rumah sana ya. Pagar rumah sana. Tahu ya? Betul tahu Om Fence. Dampak gempa berkekuatan 6.6 skala Richter dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 pagi. Satu di antara yang terdampak adalah kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, yang ada di Jalan El Tari, Kota Kupang. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Seperti yang diunggah akun Instagram _promote. Kantor Gubernur terkena efek gempa MAG 6.6 pagi ini, tulis keterangan dalam video tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pos tanda hubung kupang.com masih mencoba mengkonfirmasi informasi yang beredar di media sosial ini. Sebelumnya, gempa cukup kuat dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya,
Kamis tanggal 2 November tahun 2023 sekitar pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah. Gempa berkekuatan 6,6 SR tersebut membuat warga kaget. Seperti yang terjadi di Kompleks Citra Kencana 8, Kota Kupang. Dampak dari gempa membuat rumah warga bergetar sekitar 5-6 detik. Gempa, ada gempa, ucap warga. Berdasarkan data BMKG Indonesia, pusat gempa berada di 24 km tenggara Kupang, NTT. Terjadi pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4:04 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saudara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dilanda gempa bumi dengan kekuatan 6,6 magnitudo pada Kamis 2 November 2023 pagi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang bernama Margiono mengatakan gempa tersebut terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kejadian ini juga dilaporkan warga dari berbagai wilayah di Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang hingga Kabupaten Rotendao. Artinya, saudara, gempa ini bisa terasa hingga ke lokasi-lokasi tersebut. Meski sempat membuat panik warga, namun gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kemudian, saudara, sejumlah kerusakan terjadi akibat gempa tersebut. Kantor Gubernur NTT yang berada di Jalan Altari, Kota Kupang, menjadi satu bangunan yang turut mengalami kerusakan akibat gempa. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang tampak retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Namun, saudara, masih belum diketahui terkait kebenaran dari informasi tersebut dan hingga kini kami masih berusaha mengonfirmasinya. Sejumlah warga, saudara, berteriak dan berhamburan keluar dari rumah saat gempa tersebut terjadi. Beberapa bangunan di Civic Center Olamasi Kabupaten Kupang mengalami kerusakan pada bagian plafon akibat gempa 6,6 magnitudo yang mengguncang kota Kupang pagi tadi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang Margiono mengatakan gempa itu terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kerusakan tersebut, saudara, terjadi di bagian lantai 2 kantor Bupati Kupang. Beberapa personel Satpol PP yang bertugas jaga di kantor Bupati naik ke bagian lobi lantai 2 dan melaporkan kerusakan yang terjadi. Bukan saja di bagian dalam gedung, saudara, tapi di bagian teras depan kantor Bupati juga tampak beberapa bagian plafon yang baru habis direhab tampak rusak. Kemudian, saudara, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti, yang dikonfirmasi melaporkan baru mendapat informasi terkait dengan kerusakan di kantor Bupati Kupang tersebut. Ia menyebutkan hanya bagian plafon saja yang mengalami kerusakan, sementara bagian tembok tampak aman.
SEMI kemudian meminta masyarakat proaktif melaporkan bila ada kerusakan pada rumah tinggal mereka agar memudahkan BPBD dalam pendataan korban gempa. Dan nanti juga mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dalam beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Kondisinya saat ini seperti ini. Menuju ke LPS. Untuk lantai 2 kondisi sangat buruk. Banyak yang berserakan bahan-bahan ini PVC, plafon PVC-nya. Gempa tadi malam, kantor Bupati. Kondisi terkini untuk LPSE lantai 2 bagian perencanaan dan pelaporan, batu bata semua banyak rubuh dari gedung atas. Ini hasil sport jantung tadi pagi untuk mati deg-degan lantai 2 rubuh. Lihat lempengan besar-besar kalau tadi di ubun-ubun. Selamat jalan sebetulnya pagi-pagi sport jantung pagi-pagi. Ini kejadian subuh tadi pagi. Hampir selesai kita. Ya, selamat pagi Tribuners. Inilah suasana di rumah warga di daerah OTT Kota Kupang atau di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum BJ Johannes Kupang. Di depannya ada gang dan di sini ada kerusakan dari tembok dan kamar akibat gempa tadi pagi. Informasi yang didapatkan bahwa tidak ada korban ya, tapi kerusakan dari pagar rumah dan satu kamar rusak akibat gempa tadi pagi di Kota Kupang. Ini di daerah OTT, di jalan masuk di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum BJ Johannes. Ini adalah tembok pagar akibat gempa tadi pagi dan kamar warga yang rusak. Oh, ini supaya jalan-jalan. Ini mau lihat pintu sebelah. Dan saat ini warga sedang mengangkat puing-puing tembok pagar dan mau merapikan kerusakan tembok. Ya, Om Pos, berarti hanya satu kamar saja ya, yang sebelah ujung yang rusak. Kalau ini karena pintunya sudah diganti. Pakai tembok karena
sudah jadikan dapur satu. Kalau tidak ini juga hancur pasti. Ini Karena hancur ya. bekas batunya sampai situ. Iya, dia sampai ini. Berarti dari depan sampai belakang ya. Iya. Kerusakan tembok tetangga akibat ini. Dari pagi gempa. Ya, Tribuners inilah kondisi pasca gempa di gang depan kamar mayat rumah sakit umum. Nanti di betul Om Buce itu biar Om Buce Om. Kalau dari Om Polce sendiri harapannya Om Polce? Kan ada harapan. Soalnya perbaiki Saja. Harapan mau apa? Mau ke mana lah? Sempat lari semua tadi keluarga di sini. Warga semua semua. lari. Dari depan ya, lari. evakuasi ke depan. Sonar. Berarti Om Polce hanya tadi Om Polce lihat bahwa mungkin hanya dari ini saja yang tadi. Ya, ini Belum ada informasi tempat lain. Ya, belum ada. Ya, ini ada seorang mama sedang membungkuk Kau di sebelah tuh, kamu ada yang bos? di kotong sana. Ya, Tribuners inilah kondisi saat ini akibat gempa. Beliau yang pemilik rumah sebelah. Oh, ya beliau. Nah, beliau, Om Fence yang pemilik. Berarti Om Fence yang punya tembok ini rubuh karena Om Polce pun kamar ya. Om Fence yang korban banyak. Pagar sah rumah sana ya. Pagar sah rumah sana. Tahu ya? Betul tahu Om Fence. Dampak gempa berkekuatan 6.6 skala Richter dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 pagi. Satu di antara yang terdampak adalah kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, yang ada di Jalan El Tari, Kota Kupang. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Seperti yang diunggah akun Instagram _promote. Kantor Gubernur terkena efek gempa MAG 6.6 pagi ini, tulis keterangan dalam video tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pos tanda hubung kupang.com masih mencoba mengkonfirmasi informasi yang beredar di media sosial ini. Sebelumnya, gempa cukup kuat dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 sekitar pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah. Gempa berkekuatan 6,6 SR tersebut membuat warga kaget. Seperti yang terjadi di Kompleks Citra Kencana 8, Kota Kupang. Dampak dari gempa, membuat rumah warga bergetar sekitar 5-6 detik. Gempa, ada gempa, ucap warga. Berdasarkan data BMKG Indonesia, pusat gempa berada di 24 km tenggara Kupang, NTT. Terjadi pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4:04 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saudara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dilanda gempa bumi dengan kekuatan 6,6 magnitudo pada Kamis 2 November 2023 pagi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang bernama Margiono mengatakan gempa tersebut terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kejadian ini juga dilaporkan warga dari berbagai wilayah di Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang hingga Kabupaten Rotendao. Artinya, saudara, gempa ini bisa terasa hingga ke lokasi-lokasi tersebut. Meski sempat membuat panik warga,
namun gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kemudian, saudara, sejumlah kerusakan terjadi akibat gempa tersebut. Kantor Gubernur NTT yang berada di Jalan Altari, Kota Kupang, menjadi satu bangunan yang turut mengalami kerusakan akibat gempa. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang tampak retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Namun, saudara, masih belum diketahui terkait kebenaran dari informasi tersebut dan hingga kini kami masih berusaha mengonfirmasinya. Sejumlah warga, saudara, berteriak dan berhamburan keluar dari rumah saat gempa tersebut terjadi. Beberapa bangunan di Civic Center Olamasi Kabupaten Kupang mengalami kerusakan pada bagian plafon akibat gempa 6,6 magnitudo yang mengguncang kota Kupang pagi tadi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang Margiono mengatakan gempa itu terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kerusakan tersebut, saudara, terjadi di bagian lantai 2 kantor Bupati Kupang. Beberapa personel Satpol PP yang bertugas jaga di kantor Bupati naik ke bagian lobi lantai 2 dan melaporkan kerusakan yang terjadi. Bukan saja di bagian dalam gedung, saudara, tapi di bagian teras depan kantor Bupati juga tampak beberapa bagian plafon yang baru habis direhab tampak rusak. Kemudian, saudara, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti, yang dikonfirmasi melaporkan baru mendapat informasi terkait dengan kerusakan di kantor Bupati Kupang tersebut. Ia menyebutkan hanya bagian plafon saja yang mengalami kerusakan, sementara bagian tembok tampak aman. Semi kemudian meminta masyarakat proaktif melaporkan bila ada kerusakan pada rumah tinggal mereka agar memudahkan BPBD dalam pendataan korban gempa. Dan nanti juga mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dalam beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Kondisinya saat ini seperti ini. Menuju ke LPS. Untuk lantai 2 kondisi sangat buruk. Banyak yang berserakan bahan-bahan ini PVC, plafon PVC-nya. Gempa tadi malam. Kantor Bupati. Kondisi terkini untuk LPSE
lantai 2 bagian perencanaan dan pelaporan. Batu bata semua banyak rubuh dari gedung atas. Ini hasil sport jantung dari pagi untuk mati deg-degan lantai 2 rubuh. Lihat lempengan besar-besar kalau tadi di ubun-ubun. Selamat jalan sebetulnya pagi-pagi sport jantung pagi-pagi. Ini kejadian subuh tadi pagi. Hampir selesai kita. Ya, selamat pagi Tribuners. Inilah suasana di rumah warga di daerah OTT Kota Kupang atau di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum BJ Johannes Kupang. Di depannya ada gang dan di sini ada kerusakan dari tembok dan kamar akibat gempa tadi pagi. Informasi yang didapatkan bahwa tidak ada korban ya, tapi kerusakan dari pagar rumah dan satu kamar rusak akibat gempa tadi pagi di Kota Kupang. Ini di daerah OTT, di jalan masuk di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum BJ Johannes. Ini adalah tembok pagar akibat gempa tadi pagi dan kamar warga yang rusak. Oh, ini supaya dia jalan-jalan. Ini mau lihat pintu sebelah. Dan saat ini warga sedang mengangkat puing-puing tembok pagar dan mau merapikan kerusakan tembok. Ya, Om Pol, berarti hanya satu kamar saja ya, yang sebelah ujung yang rusak. Kalau ini karena pintunya sudah diganti. Pakai tembok karena sudah jadikan dapur satu. Kalau tidak ini juga hancur pasti. Ini juga hancur ya. Bekas batunya sampai situ. Oh iya, dia sampai ini. Berarti dari depan sampai belakang ya. Iya. Kerusakan tembok tetangga akibat ini. Tadi pagi gempa. Ya, Tribuners, inilah kondisi pasca gempa di gang depan kamar mayat Rumah Sakit Umum. Nanti di betul kombucha itu kok. Biar kombucha kamu. Kalau dari Om Polce sendiri harapannya Om Polce? Nggak ada harapan. Soalnya perbaiki saja. Harapan mau apa? Mau ke mana lah? Sempat lari semua tadi keluarga di sini. Warga semua lari depan ya. Evakuasi ke depan. Sonar. Berarti Om Polce hanya tadi Om Polce lihat bahwa mungkin hanya dari ini saja yang tadi. Ya, ini belum ada informasi tempat lain. Ya, belum ada. Ya, ini ada seorang mama sedang menunggu. Kalau di sebelah tuh, kamu ada yang rusak. Di Ketong sana.
Tribun, inilah kondisi saat ini akibat gempa. Beliau yang pemilik rumah sebelah. Oh ya, beliau. Nah, beliau Om Fensi yang pemilik. Berarti Om Fensi yang punya tembok ini rubuh karena Om pun kamar ya. Om Fensi yang korban banyak. Pagar sah rumah sana ya. Pagar sah rumah sana. Tahu ya? Itu tahu Om Fensi. Dampak gempa berkekuatan 6.6 skala Richter dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 pagi. Satu di antara yang terdampak adalah kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, yang ada di Jalan El Tari, Kota Kupang. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Seperti yang diunggah akun Instagram _promote. Kantor Gubernur terkena efek gempa MAG 6.6 pagi ini, tulis keterangan dalam video tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pos tanda hubung kupang.com masih mencoba mengkonfirmasi informasi yang beredar di media sosial ini. Sebelumnya, gempa cukup kuat dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitar Kamis tanggal 2 November tahun 2023 sekitar pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah. Gempa berkekuatan 6,6 SR tersebut membuat warga kaget. Seperti yang terjadi di Kompleks Citra Kencana 8, Kota Kupang. Dampak dari gempa membuat rumah warga bergetar sekitar 5-6 detik. Gempa, ada gempa, ucap warga. Berdasarkan data BMKG Indonesia, pusat gempa berada di 24 km tenggara Kupang, NTT. Terjadi pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4:04 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saudara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dilanda gempa bumi dengan kekuatan 6,6 magnitudo pada Kamis 2 November 2023 pagi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang bernama Margiono mengatakan gempa tersebut terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kejadian ini juga dilaporkan warga dari berbagai wilayah di Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang hingga Kabupaten Rotendao. Artinya, saudara, gempa ini bisa terasa hingga ke lokasi-lokasi tersebut. Meski sempat membuat panik warga, namun gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kemudian, saudara, sejumlah kerusakan terjadi akibat gempa tersebut. Kantor Gubernur NTT yang berada di Jalan El Tari, Kota Kupang, menjadi satu bangunan yang turut mengalami kerusakan akibat gempa. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang tampak retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Namun, saudara, masih belum diketahui terkait kebenaran dari informasi tersebut dan hingga kini kami masih berusaha mengonfirmasinya. Sejumlah warga, saudara, berteriak dan berhamburan keluar dari rumah saat gempa tersebut terjadi.
Beberapa bangunan di Civic Center Olamasi Kabupaten Kupang mengalami kerusakan pada bagian plafon akibat gempa 6,6 magnitudo yang mengguncang kota Kupang pagi tadi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang Margiono mengatakan gempa itu terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kerusakan tersebut, saudara, terjadi di bagian lantai 2 kantor Bupati Kupang. Beberapa personel Satpol PP yang bertugas jaga di kantor Bupati naik ke bagian lobi lantai 2 dan melaporkan kerusakan yang terjadi. Bukan saja di bagian dalam gedung, saudara, tapi di bagian teras depan kantor Bupati juga tampak beberapa bagian plafon yang baru habis direhab tampak rusak. Kemudian, saudara, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti, yang dikonfirmasi melaporkan baru mendapat informasi terkait dengan kerusakan di kantor Bupati Kupang tersebut. Ia menyebutkan hanya bagian plafon saja yang mengalami kerusakan, sementara bagian tembok tampak aman. Semi kemudian meminta masyarakat proaktif melaporkan bila ada kerusakan pada rumah tinggal mereka agar memudahkan BPBD dalam pendataan korban gempa. Dan nanti juga mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dalam beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Kondisinya saat ini seperti ini. Menuju ke LPS. Untuk lantai 2 kondisi sangat buruk. Banyak yang berserakan bahan-bahan ini PVC, plafon PVC-nya. Gempa tadi malam kantor Bupati. Kondisi terkini untuk LPSE lantai 2 bagian perencanaan dan pelaporan, batu bata semua banyak rubuh dari gedung atas. Ini hasil sport jantung tadi pagi untuk mati deg-degan lantai 2 rubuh. Lihat lempengan besar-besar kalau tadi di ubun-ubun. Selamat jalan semua pagi-pagi, sport jantung pagi-pagi. Ini kejadian subuh tadi pagi. Hampir selesai kita. Ya, selamat pagi Tribuners. Inilah suasana di rumah warga di daerah OTT Kota Kupang atau di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum BJ Johannes Kupang. Di depannya ada gang dan di sini ada kerusakan dari tembok dan kamar akibat gempa tadi pagi. Informasi yang didapatkan bahwa tidak ada korban ya, tapi kerusakan dari pagar rumah dan satu kamar rusak akibat gempa tadi pagi di Kota Kupang. Ini di daerah OTT
di jalan masuk di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum W.J. Johannes. Ini adalah tembok pagar akibat gempa tadi pagi dan kamar warga yang rusak. Oh, ini supaya dia jalan-jalan aman. Ini mau lihat pintu sebelah. Dan saat ini warga sedang mengangkat puing-puing tembok pagar dan mau merapikan kerusakan tembok. Ya, Om Pol, berarti hanya satu kamar saja ya, yang sebelah ujung yang rusak. Kalau ini karena sudah pintunya sudah diganti. Pakai tembok karena sudah jadikan dapur satu. Kalau tidak ini juga hancur pasti. ini Karena hancur ya. bekas batunya sampai situ. Iya, dia sampai ini. Berarti dari depan sampai belakang ya, Iya. kerusakan tembok tetangga akibat ini. Dari pagi gempa. Ya, Tribuners inilah kondisi pasca gempa di gang depan kamar mayat Rumah Sakit Umum. Nanti di betul kombucha itu kok. Biar kombucha kamu. Tapi kalau dari Om Polce sendiri, harapannya Om Polce? Kan ada harapan. Soalnya perbaiki. Perbaiki saja. Harapan mau apa? Mau ke mana lah? Sempat lari semua tadi keluarga di sini. Warga semua semua. lari. Dari depan ya, lari. evakuasi ke depan. Sonar. Berarti Om Polce hanya tadi Om Polce lihat bahwa mungkin hanya dari ini saja yang tadi, Ya, ini belum ada informasi tempat lain. Ya, belum ada. Ya, ini ada seorang mama sedang membungkuk Kok di sebelah tuh, kamu kan ada yang rusak. di ketang sana. Ya, Tribuners inilah kondisi saat ini akibat gempa atau Beliau yang pemilik rumah sebelah. Oh, ya beliau. Nah, beliau, Om Fensi yang pemilik rumah. Berarti Om Fensi yang punya tembok ini rubuh karena Om Polce pun kamar ya. Om Fensi yang korban banyak. Pagar sah rumah sana ya. Pagar rumah sana. Tahu ya? Itu tahu Om Fensi. Dampak gempa berkekuatan 6.6 skala Richter dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 pagi. Satu di antara yang terdampak adalah kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, yang ada di Jalan El Tari, Kota Kupang. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Seperti yang diunggah akun Instagram _promote. Kantor Gubernur terkena efek gempa MAG 6.6 pagi ini, tulis keterangan dalam video tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pos tanda hubung kupang.com masih mencoba mengkonfirmasi informasi yang beredar di media sosial ini. Sebelumnya, gempa cukup kuat dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 sekitar pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah. Gempa berkekuatan 6,6 SR tersebut membuat warga kaget.
seperti yang terjadi di Kompleks Citra Kencana 8, Kota Kupang. Dampak dari gempa membuat rumah warga bergetar sekitar 5-6 detik. Gempa, ada gempa, ucap warga. Berdasarkan data BMKG Indonesia, pusat gempa berada di 24 km tenggara Kupang, NTT. Terjadi pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4:04 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saudara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dilanda gempa bumi dengan kekuatan 6,6 magnitudo pada Kamis 2 November 2023 pagi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang bernama Margiono mengatakan gempa tersebut terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kejadian ini juga dilaporkan warga dari berbagai wilayah di Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang hingga Kabupaten Rotendao. Artinya, saudara, gempa ini bisa terasa hingga ke lokasi-lokasi tersebut. Meski sempat membuat panik warga, namun gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kemudian, saudara, sejumlah kerusakan terjadi akibat gempa tersebut. Kantor Gubernur NTT yang berada di Jalan Altari, Kota Kupang, menjadi satu bangunan yang turut mengalami kerusakan akibat gempa. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang tampak retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Namun, saudara, masih belum diketahui terkait kebenaran dari informasi tersebut dan hingga kini kami masih berusaha mengonfirmasinya. Sejumlah warga, saudara, berteriak dan berhamburan keluar dari rumah saat gempa tersebut terjadi. Beberapa bangunan di Civic Center Olamasi Kabupaten Kupang mengalami kerusakan pada bagian plafon akibat gempa 6,6 magnitudo yang mengguncang kota Kupang pagi tadi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang Margiono mengatakan gempa itu terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kerusakan tersebut, saudara, terjadi di bagian lantai 2 kantor Bupati Kupang. Beberapa personel Satpol PP yang bertugas jaga di kantor Bupati naik ke bagian lobi lantai 2 dan melaporkan kerusakan yang terjadi. Bukan saja di bagian dalam gedung, saudara, tapi di bagian teras depan kantor Bupati juga tampak beberapa bagian plafon yang baru habis direhab tampak rusak. Kemudian, saudara, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti, yang dikonfirmasi melaporkan baru mendapat informasi terkait dengan kerusakan di kantor Bupati Kupang tersebut. Ia menyebutkan hanya bagian plafon saja yang mengalami kerusakan, sementara bagian tembok tampak aman. Semi kemudian meminta masyarakat proaktif
melaporkan bila ada kerusakan pada rumah tinggal mereka agar memudahkan BPBD dalam pendataan korban gempa. Dan nanti juga mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dalam beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Kondisinya saat ini seperti ini. Menuju ke LPS. Untuk lantai 2 kondisi sangat buruk. Banyak yang berserakan bahan-bahan ini PVC, plafon PVC-nya. Gempa tadi malam, kantor Bupati. Kondisi terkini untuk LPSE lantai 2 bagian perencanaan dan pelaporan, batu bata semua banyak rubuh dari gedung atas. Ini hasil sport jantung dari pagi untuk mati deg-degan lantai 2 rubuh. Lihat lempengan besar-besar kalau tadi di ubun-ubun. Selamat jalan sebetulnya pagi-pagi sport jantung pagi-pagi. Ini kejadian subuh tadi pagi. Hampir selesai kita. Ya, selamat pagi Tribuners. Inilah suasana di rumah warga di daerah OTT Kota Kupang atau di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum BJ Johannes Kupang. Di depannya ada gang dan di sini ada kerusakan dari tembok dan kamar akibat gempa tadi pagi. Informasi yang didapatkan bahwa tidak ada korban ya, tapi kerusakan dari pagar rumah dan satu kamar rusak akibat gempa tadi pagi di Kota Kupang. Ini di daerah OTT, di jalan masuk di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum BJ Johannes. Ini adalah tembok pagar akibat gempa tadi pagi dan kamar warga yang rusak. Oh, ini supaya jalan-jalan. Ini mau lihat pintu sebelah. Dan saat ini warga sedang mengangkat puing-puing tembok pagar yang mau merapikan kerusakan tembok. Ya, Om Pos, berarti hanya satu kamar saja ya, yang sebelah ujung yang rusak. Kalau ini karena pintunya sudah diganti. ini Tembok karena
sudah jadikan dapur satu. Kalau tidak ini juga hancur pasti. Ini Karena hancur ya. bekas batunya sampai situ. Iya, dia sampai ini. Berarti dari depan sampai belakang ya. Iya. Kerusakan tembok tetangga akibat ini. Dari pagi gempa. Ya, Tribuners inilah kondisi pasca gempa di gang depan kamar mayat rumah sakit umum. Nanti di betul Om Buce itu kok. Biar Om Buce ngomong. Kalau dari Om Polce sendiri harapannya Om Polce? Soalnya ada harapan. Soalnya perbaiki. Perbaiki saja. Harapan mau apa? Mau ke mana lah? Sempat lari semua tadi keluarga di sini. Hah? Warga Semua lari. lari. Lari depan ya. Lari. Evakuasi ke depan. Sonar. Berarti Om Polce hanya tadi Om Polce lihat bahwa mungkin hanya daerah ini saja yang tadi. Ya, ini Belum saya. ada informasi Ya. tempat lain. Ya, belum ada. Ya, ini ada seorang mama sedang menghubungi Kalau di sebelah tuh, kamu ada yang gosok. di Ketong sana. Ya, Tribuners inilah kondisi saat ini akibat gempa. Beliau yang pemilik rumah sebelah. Oh, ya beliau. Nah, beliau, Om Fenci yang pemilik. Berarti Om Fenci yang punya tembok ini rubuh karena Om Polce pun kamar ya. Om Fenci yang korban banyak. Pagar sah rumah sana ya. Pagar rumah saya. Tahu ya? Itu tahu Om Fenci. Dampak gempa berkekuatan 6.6 skala Richter dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 pagi. Satu di antara yang terdampak adalah kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, yang ada di Jalan Eltari, Kota Kupang. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Seperti yang diunggah akun Instagram _promote. Kantor Gubernur terkena efek gempa MAG 6.6 pagi ini, tulis keterangan dalam video tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pos tanda hubung kupang.com masih mencoba mengkonfirmasi informasi yang beredar di media sosial ini. Sebelumnya, gempa cukup kuat dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 sekitar pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah. Gempa berkekuatan 6,6 SR tersebut membuat warga kaget. Seperti yang terjadi di Kompleks Citra Kencana 8, Kota Kupang. Dampak dari gempa, membuat rumah warga bergetar sekitar 5-6 detik. Gempa, ada gempa, ucap warga. Berdasarkan data BMKG Indonesia, pusat gempa berada di 24 km tenggara Kupang, NTT. Terjadi pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4:04 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saudara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dilanda gempa bumi dengan kekuatan 6,6 magnitudo pada Kamis 2 November 2023 pagi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang bernama Margiono mengatakan gempa tersebut terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kejadian ini juga dilaporkan warga dari berbagai wilayah di Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang hingga Kabupaten Rotendao. Artinya, saudara, gempa ini bisa terasa hingga ke lokasi-lokasi tersebut. Meski sempat membuat panik warga,
namun gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kemudian, saudara, sejumlah kerusakan terjadi akibat gempa tersebut. Kantor Gubernur NTT yang berada di Jalan Altari, Kota Kupang, menjadi satu bangunan yang turut mengalami kerusakan akibat gempa. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang tampak retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Namun, saudara, masih belum diketahui terkait kebenaran dari informasi tersebut dan hingga kini kami masih berusaha mengonfirmasinya. Sejumlah warga, saudara, berteriak dan berhamburan keluar dari rumah saat gempa tersebut terjadi. Beberapa bangunan di Civic Center Olamasi Kabupaten Kupang mengalami kerusakan pada bagian plafon akibat gempa 6,6 magnitudo yang mengguncang kota Kupang pagi tadi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang Margiono mengatakan gempa itu terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kerusakan tersebut, saudara, terjadi di bagian lantai 2 kantor Bupati Kupang. Beberapa personel Satpol PP yang bertugas jaga di kantor Bupati naik ke bagian lobi lantai 2 dan melaporkan kerusakan yang terjadi. Bukan saja di bagian dalam gedung, saudara, tapi di bagian teras depan kantor Bupati juga tampak beberapa bagian plafon yang baru habis direhab tampak rusak. Kemudian, saudara, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti, yang dikonfirmasi melaporkan baru mendapat informasi terkait dengan kerusakan di kantor Bupati Kupang tersebut. Ia menyebutkan hanya bagian plafon saja yang mengalami kerusakan, sementara bagian tembok tampak aman. Semi kemudian meminta masyarakat proaktif melaporkan bila ada kerusakan pada rumah tinggal mereka agar memudahkan BPBD dalam pendataan korban gempa. Dan nanti juga mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dalam beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Kondisinya saat ini seperti ini. Menuju ke LPS. Untuk lantai 2 kondisi sangat buruk. Banyak yang berserakan bahan-bahan ini PVC, plafon PVC-nya. Gempa tadi malam, kantor Bupati. Kondisi terkini.
untuk LPSE lantai 2 bagian perencanaan dan pelaporan, batu bata semua banyak rubuh dari gedung atas. Ini hasil sport jantung tadi pagi untuk mati su deg-degan lantai 2 rubuh. Lihat lempengan besar-besar kalau tadi di ubun-ubun. Selamat jalan sebotong pagi-pagi sport jantung pagi-pagi. Ini kejadian subuh tadi pagi. Hampir selesai kita. Ya, selamat pagi Tribuners. Inilah suasana di rumah warga di daerah OTT Kota Kupang atau di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum BJ Johannes Kupang. Di depannya ada gang dan di sini ada kerusakan dari tembok dan kamar akibat gempa tadi pagi. Informasi yang didapatkan bahwa tidak ada korban ya, tapi kerusakan dari pagar rumah dan satu kamar rusak akibat gempa tadi pagi di Kota Kupang. Ini di daerah OTT, di jalan masuk di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum BJ Johannes. Ini adalah tembok pagar akibat gempa tadi pagi dan kamar warga yang rusak. Oh, ini supaya dia jalan-jalan. Ini mau lihat pintu sebelah. Dan saat ini warga sedang mengangkat puing-puing tembok pagar dan mau merapikan kerusakan tembok. Ya, Om Pol, berarti hanya satu kamar saja ya, yang sebelah ujung yang rusak. Kalau ini karena pintunya sudah diganti. Pakai tembok karena sudah jadikan dapur satu. Kalau tidak ini juga hancur pasti. Ini juga hancur ya. Bekas batunya sampai situ. Iya, dia sampai ini. Berarti dari depan sampai belakang ya. Iya. Kerusakan tembok tetangga akibat ini. Dari pagi gempa. Ya, Tribuners, inilah kondisi pasca gempa di gang depan kamar mayat Rumah Sakit Umum. Nanti di betul kombucha itu kok. Biar kombucha om. Tapi kalau dari Om Polce sendiri harapannya Om Polce? Kan ada harapan. Soalnya perbaiki Saja. Harapan mau apa? Mau ke mana lah? Sempat lari semua tadi keluarga di sini. Warga semua lari dari depan ya, evakuasi ke depan. Lari. Berarti Om Polce hanya tadi Om Polce lihat bahwa mungkin hanya dari ini saja yang tadi. Ya, ini belum ada informasi tempat lain. Ya, belum ada. Ya, ini ada seorang mama sedang bingung Kok di sebelah tuh, kamu ada yang bos? di Ketong sana.
inilah kondisi saat ini akibat gempa atau Beliau yang pemilik rumah sebelah. oh ya beliau ya. Nah, beliau Om Fensi yang pemilik. Berarti Om Fensi yang punya tembok ini rubuh karena Om Percepung kamar ya. Om Fensi yang korban banyak. Pagar sah rumah sana ya. Pagar sah rumah sana. Tahu ya? Betul tahu Om Fensi. Dampak gempa berkekuatan 6.6 skala Richter dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 pagi. Satu di antara yang terdampak adalah kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, yang ada di Jalan El Tari, Kota Kupang. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Seperti yang diunggah akun Instagram _promote. Kantor Gubernur terkena efek gempa MAG 6.6 pagi ini, tulis keterangan dalam video tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pos tanda hubung kupang.com masih mencoba mengkonfirmasi informasi yang beredar di media sosial ini. Sebelumnya, gempa cukup kuat dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 sekitar pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah. Gempa berkekuatan 6,6 SR tersebut membuat warga kaget. Seperti yang terjadi di Kompleks Citra Kencana 8, Kota Kupang. Dampak dari gempa, membuat rumah warga bergetar sekitar 5-6 detik. Gempa, ada gempa, ucap warga. Berdasarkan data BMKG Indonesia, pusat gempa berada di 24 km tenggara Kupang, NTT. Terjadi pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4:04 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saudara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dilanda gempa bumi dengan kekuatan 6,6 magnitudo pada Kamis 2 November 2023 pagi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang bernama Margiono mengatakan gempa tersebut terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kejadian ini juga dilaporkan warga dari berbagai wilayah di Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang hingga Kabupaten Rotendao. Artinya, saudara, gempa ini bisa terasa hingga ke lokasi-lokasi tersebut. Meski sempat membuat panik warga, namun gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kemudian, saudara, sejumlah kerusakan terjadi akibat gempa tersebut. Kantor Gubernur NTT yang berada di Jalan El Tari, Kota Kupang, menjadi satu bangunan yang turut mengalami kerusakan akibat gempa. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang tampak retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Namun, saudara, masih belum diketahui terkait kebenaran dari informasi tersebut dan hingga kini kami masih berusaha mengonfirmasinya. Sejumlah warga, saudara, berteriak dan berhamburan keluar dari rumah saat gempa tersebut terjadi.
Beberapa bangunan di Civic Center Olamasi Kabupaten Kupang mengalami kerusakan pada bagian plafon akibat gempa 6,6 magnitudo yang mengguncang kota Kupang pagi tadi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang Margiono mengatakan gempa itu terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kerusakan tersebut, saudara, terjadi di bagian lantai 2 kantor Bupati Kupang. Beberapa personel Satpol PP yang bertugas jaga di kantor Bupati naik ke bagian lobi lantai 2 dan melaporkan kerusakan yang terjadi. Bukan saja di bagian dalam gedung, saudara, tapi di bagian teras depan kantor Bupati juga tampak beberapa bagian plafon yang baru habis direhab tampak rusak. Kemudian, saudara, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti, yang dikonfirmasi melaporkan baru mendapat informasi terkait dengan kerusakan di kantor Bupati Kupang tersebut. Ia menyebutkan hanya bagian plafon saja yang mengalami kerusakan, sementara bagian tembok tampak aman. Semi kemudian meminta masyarakat proaktif melaporkan bila ada kerusakan pada rumah tinggal mereka agar memudahkan BPBD dalam pendataan korban gempa. Dan nanti juga mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dalam beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Kondisinya saat ini seperti ini. Menuju ke LPS. Untuk lantai 2 kondisi sangat buruk. Banyak yang berserakan bahan-bahan ini PVC, plafon PVC-nya. Gempa tadi malam, kantor Bupati. Kondisi terkini untuk LPSE lantai 2 bagian perencanaan dan pelaporan, batu bata semua banyak rubuh dari gedung atas. Ini hasil sport jantung dari pagi untuk mati deg-degan lantai 2 rubuh. Lihat, lempengan besar-besar kalau tadi di ubun-ubun. Selamat jalan buat pagi-pagi, sport jantung pagi-pagi. Ini kejadian subuh tadi pagi. Hampir selesai kita. Ya, selamat pagi Tribuners. Inilah suasana di rumah warga di daerah OTT Kota Kupang atau di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum BJ Johannes Kupang. Di depannya ada gang dan di sini ada kerusakan dari tembok dan kamar akibat gempa tadi pagi. Informasi yang didapatkan bahwa tidak ada korban jiwa, tapi kerusakan dari pagar rumah dan satu kamar rusak akibat gempa tadi pagi di Kota Kupang. Ini di daerah OTT
di jalan masuk di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum W.J. Johannes. Ini adalah tembok pagar akibat gempa tadi pagi dan kamar warga yang rusak. Oh, ini supaya dia jalan-jalan aman. Ini mau lihat pintu di sebelah. Dan saat ini warga sedang mengangkat puing-puing tembok pagar dan mau merapikan kerusakan tembok. Ya, Om Pol, berarti hanya satu kamar saja ya, yang sebelah ujung yang rusak. Kalau ini karena pintunya sudah diganti. ini Tembok karena sudah jadikan dapur satu. Kalau tidak ini juga hancur pasti. ini Karena hancur ya. bekas batunya sampai situ. Iya, dia sampai ini. Berarti dari depan sampai belakang ya, Iya. kerusakan tembok tetangga akibat ini. Dari pagi gempa. Ya, Tribuners inilah kondisi pasca gempa di gang depan kamar mayat Rumah Sakit Umum. Nanti di betul Om Buce itu kok. Dia Om Buce Om. Tapi kalau dari Om Polce sendiri harapannya Om Polce? Kan ada harapan. Soalnya perbaiki. Perbaiki saja. Harapan mau apa? Mau ke mana lah? Sempat lari semua tadi keluarga di sini. Warga semua lari depan ya, evakuasi ke depan. Sonar. Berarti Om Polce hanya tadi Om Polce lihat bahwa mungkin hanya dari ini saja yang tadi. Ya, ini Belum ada informasi tempat lain. Ya, belum ada. Ya, ini ada seorang mama sedang menunggu Kalau di sebelah tuh, kamu ada yang bos? di ketang sana. Ya, Tribuners inilah kondisi saat ini akibat gempa. Beliau yang pemilik rumah sebelah. Oh, ya beliau. Nah, beliau, Om Fenci yang pemilik. Berarti Om Fenci yang punya tembok ini rubuh karena Om Polce pun kamar ya. Om Fenci yang korban banyak. Pagar sah rumah sana ya. Pagar sah rumah sana. Tahu ya? Itu tahu Om Fenci. Dampak gempa berkekuatan 6.6 skala Richter dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 pagi. Satu di antara yang terdampak adalah kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, yang ada di Jalan Eltari, Kota Kupang. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Seperti yang diunggah akun Instagram _promote. Kantor Gubernur terkena efek gempa MAG 6.6 pagi ini, tulis keterangan dalam video tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pos tanda hubung kupang.com masih mencoba mengkonfirmasi informasi yang beredar di media sosial ini. Sebelumnya, gempa cukup kuat dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 sekitar pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah. Gempa berkekuatan 6,6 SR tersebut membuat warga kaget.
seperti yang terjadi di Kompleks Citra Kencana 8, Kota Kupang. Dampak dari gempa membuat rumah warga bergetar sekitar 5-6 detik. Gempa, ada gempa, ucap warga. Berdasarkan data BMKG Indonesia, pusat gempa berada di 24 km tenggara Kupang, NTT. Terjadi pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4:04 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saudara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dilanda gempa bumi dengan kekuatan 6,6 magnitudo pada Kamis 2 November 2023 pagi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang bernama Margiono mengatakan gempa tersebut terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kejadian ini juga dilaporkan warga dari berbagai wilayah di Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang hingga Kabupaten Rotendao. Artinya, saudara, gempa ini bisa terasa hingga ke lokasi-lokasi tersebut. Meski sempat membuat panik warga, namun gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kemudian, saudara, sejumlah kerusakan terjadi akibat gempa tersebut. Kantor Gubernur NTT yang berada di Jalan Altari, Kota Kupang, menjadi satu bangunan yang turut mengalami kerusakan akibat gempa. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang tampak retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Namun, saudara, masih belum diketahui terkait kebenaran dari informasi tersebut dan hingga kini kami masih berusaha mengonfirmasinya. Sejumlah warga, saudara, berteriak dan berhamburan keluar dari rumah saat gempa tersebut terjadi. Beberapa bangunan di Civic Center Olamasi Kabupaten Kupang mengalami kerusakan pada bagian plafon akibat gempa 6,6 magnitudo yang mengguncang kota Kupang pagi tadi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang Margiono mengatakan gempa itu terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kerusakan tersebut, saudara, terjadi di bagian lantai 2 kantor Bupati Kupang. Beberapa personel Satpol PP yang bertugas jaga di kantor Bupati naik ke bagian lobi lantai 2 dan melaporkan kerusakan yang terjadi. Bukan saja di bagian dalam gedung, saudara, tapi di bagian teras depan kantor Bupati juga tampak beberapa bagian plafon yang baru habis direhab tampak rusak. Kemudian, saudara, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti, yang dikonfirmasi melaporkan baru mendapat informasi terkait dengan kerusakan di kantor Bupati Kupang tersebut. Ia menyebutkan hanya bagian plafon saja yang mengalami kerusakan, sementara bagian tembok tampak aman. Semi kemudian meminta masyarakat proaktif
melaporkan bila ada kerusakan pada rumah tinggal mereka agar memudahkan BPBD dalam pendataan korban gempa. Dan nanti juga mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dalam beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Kondisinya saat ini seperti ini. Menuju ke LPS. Untuk lantai 2 kondisi sangat buruk. Banyak yang berserakan bahan-bahan ini PVC, plafon PVC-nya. Gempa tadi malam, kantor Bupati. Kondisi terkini untuk LPSE lantai 2 bagian perencanaan dan pelaporan, batu bata semua banyak rubuh dari gedung atas. Ini hasil sport jantung tadi pagi untuk mati deg-degan lantai 2 rubuh. Lihat lempengan besar-besar kalau tadi di ubun-ubun. Selamat jalan sebotong pagi-pagi sport jantung pagi-pagi. Ini kejadian subuh tadi pagi. Hampir selesai kita. Ya, selamat pagi Tribuners. Inilah suasana di rumah warga di daerah OTT Kota Kupang atau di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum BJ Johannes Kupang. Di depannya ada gang dan di sini ada kerusakan dari tembok dan kamar akibat gempa tadi pagi. Informasi yang didapatkan bahwa tidak ada korban ya, tapi kerusakan dari pagar rumah dan satu kamar rusak akibat gempa tadi pagi di Kota Kupang. Ini di daerah OTT, di jalan masuk di depan kamar mayat Rumah Sakit Umum BJ Johannes. Ini adalah tembok pagar akibat gempa tadi pagi dan kamar warga yang rusak. Oh, ini supaya jalan-jalan aman. Ini mau lihat pintu sebelah. Dan saat ini warga sedang mengangkat puing-puing tembok pagar dan mau merapikan kerusakan tembok. Ya, Om Pos, berarti hanya satu kamar saja ya, yang sebelah ujung yang rusak. Kalau ini karena pintunya sudah diganti. Tembok karena
dijadikan dapur satu. Kalau tidak ini juga hancur pasti. Ini Karena hancur ya. bekas batunya sampai situ. Iya, dia sampai ini. Berarti dari depan sampai belakang ya. Iya. Kerusakan tembok tetangga akibat ini. Dari pagi gempa. Ya, Tribuners inilah kondisi pasca gempa di gang depan kamar mayat rumah sakit umum. Nanti di betul om buce itu biar om buce om. Tapi kalau dari Om Polce sendiri harapannya Om Polce? Soalnya ada harapan. Soalnya perbaiki saja. Harapan mau apa? Mau ke mana lah? Sempat lari semua tadi keluarga di sini. Warga semua semua lari. lari depan ya, Lari. evakuasi ke depan. Sonar. Berarti Om Polce hanya tadi Om Polce lihat bahwa mungkin hanya dari ini saja yang tadi Ya, ini belum ada informasi tempat lain. Ya, belum ada. Ya ini ada seorang mama sedang menunggu Kok di sebelah tuh, kamu ada yang gosok? di ketang sana. Ya, Tribuners inilah kondisi saat ini akibat gempa atau Beliau yang pemilik rumah sebelah. Oh ya beliau ya. Nah, beliau, om Fenci yang pemilik rumah. Berarti Om Fenci yang punya tembok ini rubuh karena Om Polce pun kamar ya. Om Fenci yang korban banyak. Pagar sah rumah sana ya. Pagar rumah saya. Tahu ya, itu tahu Om Fenci. Dampak gempa berkekuatan 6.6 skala Richter dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 pagi. Satu di antara yang terdampak adalah kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, yang ada di Jalan El Tari, Kota Kupang. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Seperti yang diunggah akun Instagram _promote. Kantor Gubernur terkena efek gempa MAG 6.6 pagi ini, tulis keterangan dalam video tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pos tanda hubung kupang.com masih mencoba mengkonfirmasi informasi yang beredar di media sosial ini. Sebelumnya, gempa cukup kuat dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 sekitar pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah. Gempa berkekuatan 6,6 SR tersebut membuat warga kaget. Seperti yang terjadi di Kompleks Citra Kencana 8, Kota Kupang. Dampak dari gempa membuat rumah warga bergetar sekitar 5-6 detik. Gempa, ada gempa, ucap warga. Berdasarkan data BMKG Indonesia, pusat gempa berada di 24 km tenggara Kupang, NTT. Terjadi pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4:04 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saudara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dilanda gempa bumi dengan kekuatan 6,6 magnitudo pada Kamis 2 November 2023 pagi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang bernama Margiono mengatakan gempa tersebut terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kejadian ini juga dilaporkan warga dari berbagai wilayah di Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang hingga Kabupaten Rotendao. Artinya, saudara, gempa ini bisa terasa hingga ke lokasi-lokasi tersebut. Meski sempat membuat panik warga,
namun gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kemudian, saudara, sejumlah kerusakan terjadi akibat gempa tersebut. Kantor Gubernur NTT yang berada di Jalan Altari, Kota Kupang, menjadi satu bangunan yang turut mengalami kerusakan akibat gempa. Pada video yang beredar di media sosial, ada bagian dari kantor Gubernur NTT yang tampak retak. Bahkan puing-puingnya sampai jatuh berserakan di tanah. Bagian yang retak itu ada di bagian depan bangunan kantor Gubernur NTT. Namun, saudara, masih belum diketahui terkait kebenaran dari informasi tersebut dan hingga kini kami masih berusaha mengonfirmasinya. Sejumlah warga, saudara, berteriak dan berhamburan keluar dari rumah saat gempa tersebut terjadi. Beberapa bangunan di Civic Center Olamasi Kabupaten Kupang mengalami kerusakan pada bagian plafon akibat gempa 6,6 magnitudo yang mengguncang kota Kupang pagi tadi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang Margiono mengatakan gempa itu terjadi pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur, serta berpusat di 24 km tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km. Kerusakan tersebut, saudara, terjadi di bagian lantai 2 kantor Bupati Kupang. Beberapa personel Satpol PP yang bertugas jaga di kantor Bupati naik ke bagian lobi lantai 2 dan melaporkan kerusakan yang terjadi. Bukan saja di bagian dalam gedung, saudara, tapi di bagian teras depan kantor Bupati juga tampak beberapa bagian plafon yang baru habis direhab tampak rusak. Kemudian, saudara, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti, yang dikonfirmasi melaporkan baru mendapat informasi terkait dengan kerusakan